Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali dalam sapaan firman Tuhan buat kita hari ini. Saya berharap situasi kita dalam keadaan yang sehat dan penuh sukacita. Sukacita itu kita yang pilih. Sekalipun situasi banyak pergumulan, banyak masalah, bahkan mungkin kita menderita karena pergumulan-pergumulan kita itu. Tetapi ketika kita mau katakan, Tuhan, aku mau sukacita, aku mau tetap berbahagia, maka kita akan bersukacita dan kita akan berbahagia. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita hari ini yaitu yang terambil dari Yohanes pasal yang ke-12 ayat yang ke-46. Dikatakan demikian, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah terlebih dulu kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus, itulah yang menyertai hati dan pikiranmu sekalian. Amin. Yohanes pasal yang ke-12 ayat ke-46 dikatakan demikian. Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal dalam kegelapan. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus dan diberkati Tuhan, Yesus adalah terang dunia. Dia datang diutus oleh Bapa menjadi terang untuk menerangi manusia yang telah jatuh ke dalam dosa, yang tinggal dalam kegelapan itu memiliki terang. Seharusnya manusia itu karena sudah melawan Allah, dia harus dicampakkan ke dalam kegelapan yang kekal. Tapi karena Tuhan begitu mengasihi kita manusia ini, supaya jangan satu orang pun dari antara manusia yang diciptakan dalam kegelapan, tinggal dalam penderitaan, maka dia mengutus anaknya menjadi terang itu sendiri. Karena begitu mengerikan sekali hidup dalam kegelapan. Dalam film The Lord of the Ring, ada seorang manusia yang tinggal lama dalam kegelapan dan diikat oleh kuasa daripada cincin itu, maka hidupnya telah berubah menjadi buruk dan menjijikkan. Bapak Ibu Saudara-saudara, saya mau katakan kepada kita melalui firman Tuhan ini, orang yang tinggal dalam dosa dan kegelapan, maka hidupnya juga akan berubah menjadi buruk dan mengerikan. Coba bayangkan Bapak Ibu Saudara-saudara, apakah yang pernah dihasilkan oleh kegelapan? Itu yang saya katakan tadi dalam film The Ring of the Lord itu, ketika orang tinggal dalam kegelapan dan dikuasai oleh kekuatan-kekuatan duniawi ini, itu bisa merubah orang menjadi buruk dan menjijikkan. Satu kali kan pernah ada, ini ilustrasi sih sebenarnya, ada seorang yang berperan sebagai Tuhan Yesus. Dia bersuka cita sekali karena perannya sebagai Tuhan. Tuhan Yesus adalah manusia, orang yang begitu lembut, wajahnya tenang, wajahnya penuh kasih. Ya, dan ketika seorang sutradara mencari seseorang yang bisa memerankan wajah yang penuh sukacita itu, penuh kegembiraan, penuh kuasa dan ketenangan itu, maka dia menemukan seseorang yang dia lihat bahwa ini mirip dengan apa? Mirip dengan karakter Tuhan Yesus. Dan satu ketika film itu selesai. Kemudian beberapa puluh tahun yang akan datang, sutradara itu ditantang untuk membuat film yang mirip dengan itu juga, mengulangi film yang itu juga dengan versi yang baru. Kemudian dia mencari pemeran-pemerannya masing-masing. Satu pemeran yang paling sulit dia cari yaitu ketika itu adalah pemeran Judas. Ketika itu dia berusaha mencari pemeran Judas. Judas ini wajahnya juga, ya, namanya juga Judas, wajahnya Judas, wajahnya keji, wajahnya kejam, sadis, dan tidak punya perasaan. Itulah mungkin gambaran bagi Judas, ya, orang yang tega benar, itu wajahnya.
Jadi dia cari, ya tidak dia dapatkan. Sampai satu ketika di satu lorong yang sempit dan kumuh, dia melihat ada seorang yang wajahnya lusuh, penuh dengan, ya bisa saya katakan wajah yang orang tinggal dalam apa? Tinggal dalam pergumulan, kasar, keras, bengis, licik, itulah wajahnya. Ya, jadi ketika dia lihat itu, wah, saya temukan ini. Bahkan ketika itu hampir saja sang sutradara mengalami pergumulan karena orang tersebut. Tetapi ketika mereka berkomunikasi kemudian, lantas orang tersebut juga menerima tawaran daripada sang sutradara karena hadiahnya atau honornya begitu besar, ya, sehingga dia menyetujui. Dan ketika itu pemeran tadi sempat melihat kemudian kepada sang sutradara. Dia lihat kemudian secara tajam, dia lihat, baru dia sadar, ya, dia katakan kepada sang sutradara, apakah engkau tidak mengenal aku? Sang sutradara melihat dia, tidak. Amati dulu, lihat dulu dengan seksama. Apakah kau tidak mengenal aku? Dia lihat, tidak, saya tidak mengenal engkau. Baru orang tadi mengatakan kepada sang sutradara, dia katakan, aku 20 tahunan yang lalu telah menjadi pemain pemeranmu tentang film Tuhan Yesus ini. Dan aku adalah pemeran Tuhan Yesus itu sendiri. Kemudian sang sutradara melihat, wah, lama-lama dia lihat benar. Tetapi alangkah terkejutnya dia setelah melihat perubahan orang tersebut setelah beberapa puluh tahun kemudian. Dia dulunya adalah orang yang ganteng, orang yang wajahnya enak untuk dilihat, penuh dengan kasih, penuh dengan cinta, ya. Tapi pada saat ini berubah total. Karena apa? Karena dia tinggal dalam dosa. Ketika dia sukses menjadi bintang film, dia menjadi sombong, angkuh, hidupnya hanya hidup di dunia malam, dunia bar, minum, main perempuan, berjudi dan sebagainya. Itu yang membuat dia menjadi hancur. Saudara-saudara, Bapak Ibu sekalian, itu yang saya mau katakan kepada kita. Bahwa orang yang tinggal dalam kegelapan, hidupnya berubah menjadi buruk dan menjijikkan, mengerikan. Orang yang tinggal dalam dosa itu menjadi buruk, mengerikan, dan menjijikkan. Oleh karena itulah saudara-saudara, makanya Yesus sekarang hari ini berkata dalam firman Tuhan ini, ya, dia katakan tadi, aku telah datang dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam kegelapan. Jadi oleh karena itu, kenapa Yesus datang? Supaya setiap orang jangan lagi tinggal dalam kegelapan. Bagi orang yang menerima Tuhan Yesus, maka dia tidak akan tinggal dalam kegelapan. Dia akan bisa melihat hal-hal yang positif, hal-hal yang rohani di dalam Kristus Yesus itu sendiri. Sekalipun dia mengalami penderitaan, pergumulan dan segala macam, karena memang manusia yang percaya, orang-orang percaya akan mengalami pergumulan. Tetapi orang yang percaya kepada Yesus sekalipun penuh dengan pergumulan, tetapi dia bisa melihat hal yang baik dalam setiap apa yang terjadi dalam kehidupannya. Dia tidak akan pernah menjadi kecewa, tidak akan pernah menjadi marah, apalagi menyalahkan Tuhan, menghujat Tuhan, meninggalkan Tuhan. Tetapi orang yang tinggal dalam Yesus, terang rohaninya akan jelas. Dia akan bisa melihat bahwa segala sesuatu dalam rangka kemuliaan Tuhan dan dalam rangka kebaikan bagi kita sendiri. Itulah orang-orang yang tinggal dalam terang Tuhan. Semoga Tuhan Yesus memberkati firman Tuhan hari ini. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Sekali lagi Engkau mengatakan bahwa Engkau adalah terang. Dan barang siapa yang menerima Yesus menjadi Tuhan, dia akan tinggal dalam terang itu. Sehingga kuasa kegelapan tidak akan menguasainya. Kami akan mengerti apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami. Dan kami selalu bersyukur karena Engkau adalah Tuhan bagi kami.
Terima kasih Yesus. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara, kita sudah dengarkan firman Tuhan. Teruslah tinggal dalam terang. Terimalah Yesus dan percaya terus kepadanya. Maka hidup kita akan penuh dengan sukacita. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu untuk hari Senin. Besok mari kita beribadah. Baik ibadah melalui online atau di gereja atau juga kita di rumah masing-masing. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam.